Selamat sore, nama saya Ibu Dewi Murti Pramono, usia saya 60 tahun. Saya berterima kasih pada sore hari ini saya bisa datang ke Natal MHI untuk menceritakan beberapa karya Tuhan yang luar biasa buat keluarga saya. Mujizat-mujizat yang luar biasa. Itu semuanya karena kekuatan doa dari saya dan juga saya dibantu dengan tim SPOS, pimpinan Bulani dan kawan-kawan. Saya sangat terima kasih sekali karena perbuatan Tuhan yang begitu indah, begitu luar biasa menuntun saya untuk dapat bertemu dengan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Saya akan menceritakan mujizat yang saya alami. Sebetulnya banyak, tapi saya untuk sekarang ini saya akan menceritakan dalam waktu beberapa bulan terakhir, yaitu 4 mujizat yang sangat luar biasa yang saya alami. Pertama-tama saya mengalami sakit lutut yang luar biasa sakit. Jadi sampai ke tulang punggung sini sakit dan bengkak. Bengkak kaki saya itu sampai ke jari-jari. Sakit sekali. Seperti ya udah nggak merayap kalau nggak minum obat nyeri. Tapi saya pikir kalau terus-terusan obat nyeri ginjal saya bagaimana. Akhirnya saya udah nggak tahan, saya ke dokter ortopedi. Saya bilang sama dokter, saya udah nggak tahan dokter. Karena saya usia 64 tahun kayak seperti ini, saya udah susah jalan. Akhirnya dokter putuskan saya untuk dioperasi. Pertama ketakutan saya masalah biaya. Karena saya tahu operasi lutut itu mahal. Dan saya berpikir ini BPJS saya bisa nggak meng-cover. Itu satu yang saya takutkan. Saya bingung gimana ya Tuhan. Harus dioperasi biayanya kan pasti banyak. Tapi di situ ya memang Tuhan mempertemukan saya dengan dokter yang sama-sama satu iman dengan saya. Anak Yesus juga. Dia bicara sama saya, dia tatap muka saya. Dia katakan, ibu gak usah takut. Saya akan operasi ibu. Ibu termasuk pasien toleransi yang saya ajukan. Kebetulan saya punya BPJS. BPJS saya juga bukan BPJS yang bayar berapa kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi BPJS saya adalah BPJS dari APBD Pak Wali Kota Tangerang. Setelah diperiksa, biasanya kalau pakai BPJS itu menunggu lama. Tapi cuma selang seminggu, saya tanggal 13, tanggal 12 saya ditelepon bahwa saya tanggal 13 bisa dioperasi. Kemudian saya menjalankan operasi, diperiksa, puji Tuhan, kolesterol saya, darah tinggi saya, semuanya baik. Jadi saya bisa langsung dioperasi. Yang tadinya operasi itu bius setengah, lokal, tapi karena dokter tersebut, dokter ortopedi yang luar biasa baik, memberikan saya bius total. Setelah saya di kamar operasi, saya dibius. Sebelum saya dibius, dia bilang sama saya, ibu dengar lagu rohani dulu ya. Saya bilang, iya dokter. Kemudian ternyata lagu rohaninya itu berkat kemurahan. Dan lagu itu memang lagu susukan saya. Saya dengar lagu itu, saya bilang, Tuhan, tolong Tuhan, sembuhkan kaki saya walaupun saya sudah usia
Walaupun saya banyak dibantu dengan dokter tersebut. Kemudian saya dioperasi dari jam 8 malam sampai jam 1 malam. Besoknya dokter datang, dilihat operasinya bagus. Tidak ada darah yang mengalir. Saya selama saya dioperasi, sebelum saya hilang kesadaran, saya cuma bilang, Tuhan Yesus pegang saya. Tolong Tuhan pegang saya terus ya. Saya mau sembuh. Setelah saya bangun, saya sudah di kamar. Saya merasakan kaki saya memang berat saat itu. Setelah 2 hari saya di rumah sakit, dokter bilang saya suruh coba berdiri. Saya bilang, apa bisa ya? Dengan bobot tubuh saya yang besar, gemuk, saya bisa enggak? Ternyata memang Tuhan Yesus luar biasa. Saya bisa berdiri, walaupun itu masih dibalut. Terus Tuhan bilang ke saya, kamu percaya, kamu pasti bisa jalan. Kamu bisa meneruskan pelayananmu kepada saya. Karena memang saya, dari semenjak saya ikut Tuhan Yesus, saya cuma bisa melayani dengan main musik, dengan menyanyi. Akhirnya saya pulang, sampai rumah sudah ada tongkat, sudah ada kursi roda. Itu semuanya diberikan oleh saudara saya. Jadi saya nggak usah beli. Sampai sebegitunya Tuhan Yesus menyiapkan. Setelah beberapa hari saya di rumah, saya ditelepon sama teman saya, Ibu Rika. Saya bilang, saya kepengen sekali didoakan. Saya mungkin apa yang di TV itu ya, apa saya hubungin, gak usah. Di gereja saya ada tim SPOS. Akhirnya saya dihubungi dengan Bulani dan kawan-kawannya menghubungi saya. Itu tanggal 19 Mei. Jadi selang 13 Mei saya operasi, 16 Mei saya keluar dari rumah sakit, 19 Mei Ibu Lani sudah mengunjungi saya lewat video call. Rasanya saya bahagia sekali. Itu yang saya ingat cuma perkatakanlah ya Tuhan bahwa saya telah sembuh. Ibu Dewi sudah sembuh. Saya sampai tanya, kenapa Ibu selalu berdoa seperti itu? Iya, Bu Dewi harus percaya Tuhan akan sembuhkan. Akhirnya saya tiap hari saya berdoa, perkatakanlah ya Tuhan bahwa Dewi Murti sudah sembuh, sudah bisa jalan, sudah bisa jalan. Akhirnya nggak ada 1 bulan, saya bisa jalan lagi. Itu luar biasa buat saya. Seumuran saya dengan BPJS, dengan cuma tanda tangan 79 juta Tuhan berikan. Itu buat hadiah buat saya. Oleh sebab itu, dengan saya disembuhkan, saya bisa ikut merayakan Natal dengan tidak pincang, dengan tidak sakit lagi. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang sakit, terutama ibu-ibu yang kakinya sakit, gak usah khawatir. Ada Tuhan, pasti Tuhan kasih jalan yang luar biasa. Kesaksian saya yang kedua, saya mempunyai seorang adik, namanya Pak Agus. Dia adik saya satu-satunya. Dia Muslim. Karena saya sering berbicara sama dia tentang Tuhan Yesus. Dia tahu saya selalu bergumul doa dan saya selalu merasa bahwa hidup saya itu kalau nggak ada Tuhan saya nggak kuat. Gitu. Jadi saya selalu kalau dia emosi, dia kesel atau gimana, saya selalu bilang udah sabar. Tuhan itu baik, apalagi Tuhan Yesus saya gitu. Jadi dia itu kalau sakit dia selalu telepon saya. Saat itu dia memang ada penyakit jantung. Adik saya 57 tahun usianya.
Suatu sore anaknya telepon saya, "Ate, tolong datang sini, papa udah gak bisa ngapa-ngapain. Tangannya udah gak bisa digerakin." "Kenapa?" "Kena stroke." "Nggak tahu." "Enggak sih, cuma dia udah sakit sekali." Akhirnya saya datang ke rumahnya. Saya lihat benar, badannya udah dingin semua. Udah dingin, itu hari Minggu. Sekitar jam 4 sore. Badan sudah dingin, dia bilang, "Wah, ini udah gak bisa nih." Dia sambil kesel, kecewa. Karena dia memang orangnya aktivitas banyak gitu. Dia bilang, apalagi buat sholat, dia bilang, apalagi buat wudhu, gerak aja nggak, ini sakit, buat diangkat sakit, pakai baju nggak bisa. Saya bilang, udah kamu makan dulu, saya suapin. Udahlah, makan juga udah nggak ini. Dia udah seperti ya namanya orang sakit, tiba-tiba dia mungkin kesel atau gimana. Terus saya teringat, karena memang hidup saya itu setiap seminggu sekali saya selalu berdoa dengan tim SPOS. Itu rutin dari bulan Mei tanggal 19 sampai detik ini. Jadi saya langsung telepon Bulani. Padahal itu hari Minggu, saya tahu beliau itu pasti sibuk. Tapi saya usahakan, saya telepon. "Bu, tolongin Bu, adik saya sakit. Tangannya nggak bisa diangkat." Gini. Lalu Bulani, "Ya nanti saya hubungin teman-teman, nanti saya hubungin Ibu Dewi lagi." Entah beberapa, cuma ya mungkin 15 menit kemudian Bulani video call dengan timnya mendoakan adik saya. Saat itu dia udah terbaring. Terus saya bilang, "Kamu mau kan didoain dalam nama Yesus?" "Iya." "Ya mau." Karena mungkin dia udah gak kuat. Lalu didoakan sama Bulani, sama timnya. Sudah selesai, saya masih bilang, "Gimana Gus? Udah enakan belum?" "Iya lumayan sih, kayak ada hangat gitu di tangannya." Udah enakan, saya pulang jam 10 malam. Pagi-pagi saya telepon lagi, rupanya dia sedang masak. Tuh, itu hari Minggu, itu hari Senin. Karena anaknya mau berangkat kerja, dia lagi. Saya tanya sama istrinya, "Hah, udah bisa masak?" Gitu, maksudnya bikin apalah. "Iya itu, udah sembuh malah ini lagi aktivitas dia lupa gitu. Terus mau telepon Mbak Wi sih sebetulnya." Terus udah akhirnya ngomong sama saya. Terus dia bilang, "Aduh bener-bener deh, pas tadi bangun tidur rasanya tuh hilang gitu, kayak cuma karena saya gosok-gosok gitu kan, karena dia sebelumnya kan juga dibekam, diurut gitu. Jadi cuma rasa-rasa bekas pijetan dan bekam itu." Ya udah, terus dia minta hari Senin kan saya ada doa dengan SPOS. Saya datang ke rumah dia, di rumahnya Agus, adik saya. Kita video call. Ini timnya Bulani kaget karena adik saya sudah bisa duduk dan ikut bicara. Kaget. Itu juga saya luar biasa. Saya mikir, ini gimana ya? Tuhan Yesus saya ini luar biasa benar. Pas besoknya periksa ke dokter, tetap saya bilang ya udah periksa ke dokter. Rupanya dia kena frozen shoulder. Dan itu dokter bilang itu nggak bisa 1 hari gitu. "Enggak, kemarin ini saya kena dokter gini-begini," adik saya cerita. Terus ya udah nanti di ronsen aja gitu. Tapi adik saya bilang, "Ngapain di ronsen? Orang udah sembuh. Sekarang dia udah bisa nyetir lagi, udah bisa aktivitas." Itulah kehebatan Tuhan Yesus. Kesaksian saya yang ketiga itu mengenai menantu saya, Audi. Audi itu waktu pandemi dia kena penyusutan pegawai. Penyusutan pegawai itu 5 tahun ke atas. Dia pas 4,8. Jadi 4 tahun 8 bulan dia bekerja tapi dia kena. Sudah, saya bilang ya sudahlah.
Ya masa pandemi ya kita tetap berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan kabulkan. Ya dia berusahalah kerja ngelamar kerja, tapi memang kan susah pandemi. Akhirnya saya sisipkan tuh doa. Saya bilang, Bu, tolong ya doain menantu saya. Saya ceritakan begini, dia tuh pandemi kena penyusutan. Dia belum dapat pekerjaan, ya apa aja sih dia lakukan, cuma pekerjaan yang tetap itu belum ada. Tolong Bu didoakan yuk, saya bilang gitu. Kembali lagi tim SPOS, bergumul di dalam doa. Cuma 1 bulan, gak ada 1 bulan. Audi bisa kerja lagi dan mendapat penghasilan bulanan. Itu luar biasa buat saya. Keempat yaitu mengenai cucu saya, Gardia Valeska. Dia itu semester 6 mau naik ke semester 7. Dia karena dia pikir eyangnya ini suka video call bersama dalam setiap hari Senin doa. Jadi dia ada masalah. Hari Senin itu dia datang ke rumah saya. Datang ke tempat saya, dia cerita sambil nangis. Eyang, aku ada masalah di kampus dengan dosen. Kenapa? Aku suruh presentasi, aku udah bikin semuanya. Tapi ternyata dosenku marah. Katanya aku udah gak boleh ikut lagi. Suruh bikin lagi, itu salah. Jadi berarti aku harus ya paling enggak ya 3 bulan lagi aku baru bisa ke semester 7. Terus saya bilang, dosen kamu siapa sih namanya? Itu sebelum jam 8 malam, jadi masih ya sekitar jam setengah 7. Terus dia sebutkan nama dosennya. Ya udah nanti Eyang bawa dalam doa ya. Kan Eyang ada tim doanya. Saya sedih, ya ampun ini cucu saya bagaimana Tuhan. Sudah mau di blacklist istilah. Malam itu kita doa buat Gardia Valeska cucu saya. Terus jam 5:30 pagi dia telepon saya. Eyang tahu nggak kenapa? Saya bilang gitu. Barusan ini dosen aku telepon. Aku disuruh ngadep jam 8 pagi di kampus dengan bawa makalah yang kemarin dia bilang dia tolak. Yang benar Bang, saya bilang. Iya, benar Yang. Doain ya Yang supaya lulus. Iya. Berangkatlah dia ke kampus. Sampai jam 9:30 dia video call saya. Dengan bahagia sekali ternyata dia dinyatakan lulus untuk bisa lanjut ke semester 7. Tolong bilangin ya Yang sama oma-oma yang doain aku udah bisa lulus. Yang kayaknya nggak mungkin. Jadi didoakan itu jam 8 malam sampai jam 9, jam 4 pagi dosen itu telepon cucu saya. Jam 4 pagi subuh. Dosennya mungkin mau sholat, dia telepon cucu saya. Coba luar biasa kan itu. Tuhan kita Yesus Kristus memang luar biasa. Segala hal, semuanya kekuatan doa melebihi dari apa yang kita pikir nggak mungkin. Semuanya mungkin. Jadi saya pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Karena segala sesuatunya dia akan pegang tangan kita kuat-kuat dan dia tidak mau kita jatuh. Asal satu. Apa yang Tuhan bilang kita jalankan. Itu yang saya pesan kepada Bapak Ibu sekalian. Gak usah khawatir. Itulah kesaksian saya mengenai kehebatannya Tuhan Yesus yang luar biasa. Jadi saya pesan janganlah lepaskan tangan Tuhan Yesus. Pegang erat-erat. Untuk Bapak Ibu sekalian,
Saya mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru 2024. Kita semua akan bahagia bersama Tuhan Yesus.